Terima kasih kepada para MC Simposium Parallel Room. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan keynote lecture dengan judul Psikoterapi, Media untuk Memahami, Mengidentifikasi, dan Mendukung Keberlanjutan Terapi yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu yang terhormat Dr. Petrin Redayani Lukman, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, MPDiket. Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Era Catur Prasetya, Spesialis Kedokteran Jiwa. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Era Catur Prasetya, Spesialis Kedokteran Jiwa, menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Brawijaya, dan kemudian melanjutkan residensi psikiatri di Fakultas Kedokteran Erlangga, Surabaya. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan juga menjabat sebagai salah satu staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau juga banyak sekali mendapat penghargaan dalam bidang psikiatri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Dr. Catur kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Dr. Nadia atas waktu dan layar yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali siang hari ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti keynote lecture dengan judul Psikoterapi, Media untuk Memahami, Mengidentifikasi, dan Mendukung Keberlangsungan Terapi. Bapak Ibu, Profesor, Guru Besar, Senior yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya akan memoderatori yang terhormat Dr. Petrin Redayani Lukman, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, MMA, dan sebelumnya saya minta izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau, Dr. Petrin Redayani Lukman, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, MPDiket, lahir pada 18 Maret tahun 1969. Saat ini beliau adalah staf Divisi Psikoterapi, Departemen Psikiatri, FKUI, Rumah Sakit Cipto Mangkunekusumo. Beliau juga koordinator atau ketua dari Seksi Psikoterapi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Beliau juga saat ini menjabat sebagai anggota dari Psikoanalisis in Psychiatry World Psychiatry Association. Beliau juga chairwoman di Indonesian Branch of World Association for Dynamic Psychiatry. Demikian, selama 30 menit ke depan, marilah kita ikuti keynote lecture, Psikoterapi, Media untuk Memahami, Mengidentifikasi, dan Mendukung Keberlangsungan Terapi bersama Dr. Petrin Redayani Lukman. Kepada Dr. Petrin, layar dan panggung kami berikan. Terima kasih Dr. Catur atas kesempatan dan introduksi untuk saya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Dokter. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para profesor, guru-guru, senior, serta sejawat sekalian, Seksi Psikoterapi merasa sangat terhormat dapat kesempatan untuk memberikan keynote lecture pada acara Medical Studium Generale pada tahun 2022 ini. Topik yang akan kami bawakan adalah tentang psikoterapi sebagai media untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan pasien, serta mendukung keberlanjutan terapi. Ini adalah pokok bahasan yang akan disampaikan dalam pembicaraan saya 30 menit ke depan. Sebagai pendahuluan, gangguan psikiatri terdiri atas aspek organobiologik, psikoedukatif, serta sosiokultural spiritual, sehingga penata laksanaannya melibatkan terapi biologik, farmakologik, dan juga intervensi psikososial termasuk psikoterapi. Dan psikoterapi ini memang merupakan senjata utama ya bagi para psikiater untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pasien, sehingga kita bisa menentukan pertolongan psikologis yang paling sesuai bagi pasien dan mendukung keberlanjutan terapi.
Psikoterapi kita kenal sebagai treatment for the mind, dan dalam praktiknya kita melakukan psikoterapi dengan percakapan dan observasi. Percakapan antara dokter dan pasien dapat mengubah pandangan, keyakinan, serta perilaku pasien. Pasien belajar mengenal diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain melalui interaksinya dengan terapis. Dan proses membantu pasien melalui psikoterapi ini tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar, teknik yang spesifik, dan juga jumlah sesi yang banyak. Sehingga pelaksanaannya dalam praktik sehari-hari menjadi tantangan tersendiri. Namun kita bisa lihat bahwa bila kita melakukan psikoterapi ini secara baik dan benar kepada pasien, maka akan memberikan manfaat yang sangat baik dan luar biasa bagi pasien. Sehingga menjamin keberlangsungan terapi bagi pasien dapat memberikan psikoterapi yang baik dan tepat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh psikiater dan dokter umum. Mari kita memahami psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Psikoterapi adalah terapi yang menggunakan cara psikologi dilakukan oleh orang yang terlatih dan dalam hubungan profesional terapis dan pasien dengan tujuan tertentu, yaitu menghambat, mengubah, atau menghilangkan gejala, dan memperbaiki pola perilaku yang terganggu, mendorong pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang positif. Psikoterapi diselenggarakan secara gaya percakapan, tidak kaku dan berlangsung secara alamiah. Maka mungkin orang sering jadinya mengatakan bahwa psikoterapi itu sama aja ya sama ngobrol-ngobrol, padahal itu adalah hal yang berbeda, karena kalau ngobrol tidak ada tujuan tertentu, tidak ada teknik tertentu, tidak dilakukan dalam hubungan yang profesional. Sementara psikoterapi memiliki tujuan tertentu, percakapan alamiah, natural, tapi memiliki tujuan tertentu dan dilakukan secara profesional. Kita masuk kemudian untuk memahami lebih jauh prinsip dasar psikoterapi, bahwa psikoterapi dapat berhasil apabila terbentuk relasi terapi atau aliansi terapeutik yang baik antara dokter pasien. Dalam hal ini, dokter dan pasien bersepakat untuk menentukan tujuan terapi yang ingin dicapai, tugas masing-masing dalam proses terapi, serta membentuk kelekatan yang positif atau ikatan yang positif sehingga dapat memunculkan rasa percaya diri bagi pasien. Adanya rasa tak percaya dan pemahaman empatik dari dokter terhadap kondisi dan kebutuhan pasien pada akhirnya akan membantu keberlangsungan terapi sampai tercapainya tujuan terapi. Common factors in psychotherapy, hal-hal yang memang akan muncul dalam sebuah proses psikoterapi adalah keterlibatan dari dokter dan juga pasien bekerja sama untuk membangun aliansi terapi, adanya sikap empati, respons empatik dari dokter kepada pasien, kesepakatan tentang tujuan terapi, serta pasien mengekspresikan pengalaman emosionalnya yang perlu diterima oleh dokter, yang mungkin juga tidak mudah bagi dokter dan dapat mempengaruhi juga pengalaman emosional atau aspek emosional dari dokter atau terapis. Dan dalam proses terapi ada transparansi dan kejujuran yang perlu dilakukan oleh pasien. Dan juga dalam proses psikoterapi ini, dokter membantu pasien untuk mengembangkan kemampuan mentalisasi untuk dapat memahami diri dan orang lain lebih baik, sehingga mengerti tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang lain memang berasal dari representasi dirinya atau berasal dari representasi orang lain, sehingga akhirnya pasien lebih mampu untuk memahami diri dan orang lain secara lebih baik. Kekhususan dari psikoterapi bahwa terapis menciptakan sebuah hubungan personal yang mendalam dan terstruktur dengan pasien. Terapis mendengarkan, memahami arti dari perkataan, perilaku, pikiran, dan perasaan pasien untuk menemukan jalan keluar bagi masalah pasien. Dan proses psikoterapi ini memanfaatkan hubungan interpersonal tersebut sebagai sesuatu yang bersifat terapeutik. Bila kita lihat, psikofarmaka memang memfasilitasi pengurangan gejala pada pasien, namun psikoterapi dan psikoterapi menuntun pasien agar dapat mengurangi penderitaannya dalam mengembalikan fungsi sosial. Target pada psikoterapi adalah untuk mengatasi gejala psikopatologi yang dialami pasien yang memang sering memunculkan gangguan pada fungsinya sehari-hari. Mengapa psikopatologi ini muncul? Memang karena ada defek dalam
ada gangguan dalam relasi pasien, sikap, pikiran, afek, perilaku atau keterampilan, aspek perkembangannya, dan konteks pengalaman pasien yang kurang baik di masa lalu, dan itu yang menjadi target pada proses psikoterapi lewat percakapan yang terstruktur tadi, lewat jalinan relasi antara dokter pasien yang akan mengolah komponen kognisi dan afektif pasien. Kita mengenal jenis psikoterapi berdasarkan tujuan. Ada psikoterapi suportif untuk mendukung fungsi ego dan mengembangkan keterampilan adaptasi tanpa mengubah struktur kepribadian. Ada juga psikoterapi reedukatif seperti CBT, Cognitive Behavior Therapy, untuk memodifikasi pola perilaku, kognitif, dan persepsi pasien agar dapat merasa lebih nyaman dengan dirinya, serta psikoterapi rekonstruktif untuk mencapai tilikan akan konflik nirsadar agar dapat mengubah struktur kepribadian pasien secara lebih mendalam. Lalu kita juga mengenal psikoterapi berdasarkan durasi, ada psikoterapi singkat, yaitu dengan jumlah sesi sekitar 8 hingga 20 sesi untuk masalah spesifik yang akan kita selesaikan bersama pasien. Kemudian juga ada psikoterapi jangka panjang yang berfokus pada masalah pasien secara keseluruhan dan berlangsung lebih lama. Bisa lebih dari 20 sesi hingga 50 sesi, bahkan bisa lebih hingga dalam tahunan. Lalu kita berpindah untuk memahami psikoterapi dan kaitannya dengan neuroscience. Psikoterapi itu mempengaruhi fungsi dan struktur otak, dan melalui neuroimaging dapat dilihat bahwa aktivitas listrik dan metabolik pada otak pasien yang menjalani psikoterapi. Dan kita juga mengenal adanya konsep neuroplastisitas, yaitu perubahan biologis yang terjadi pada struktur otak karena adanya proses belajar. Kita juga mengenal adanya fenomena self-directed neuroplasticity. Jadi bila perhatian diarahkan dan dilatih dengan tujuan tertentu, itu akan memicu perubahan biologis pada otak. Dan proses psikoterapi selalu melibatkan self-directed neuroplasticity dalam mengembangkan perilaku dan berpikir secara sehat. Jadi kita bisa lihat bahwa aktivitas yang dilakukan pada proses psikoterapi merupakan stimulus yang dapat memicu neuroplastisitas karena melibatkan proses kognitif dan emosi dari otak. Lalu kita mempelajari lebih jauh pula tentang aspek neuroscience dari psikopatologi. Mengapa psikopatologi itu muncul? Gangguan muncul dalam perkembangan integrasi ataupun koordinasi jaringan neuron, yaitu jaringan neuron yang bertugas stimulasi atau inhibisi tidak bisa melakukan integrasi dengan baik. Terjadi gangguan antara jaringan neuron korteks serebral kiri maupun kanan serta sistem limbik yang seharusnya kalau integrasi terjadi dengan baik maka akan ada juga integrasi dalam proses kognisi dan afektif. Namun pada orang tertentu terjadi gangguan integrasi dan muncullah psikopatologi ini. Sehingga disinilah letaknya psikoterapi, lewat percakapan terapeutik, membantu pasien untuk menarasikan cerita hidupnya, mengekspresikan emosinya, lalu terapis memberikan bantuan dengan teknik tertentu sehingga membantu pasien akhirnya untuk bisa mengintegrasikan antara jaringan kognitif dengan jaringan afektif pasien. Lalu penemuan neuroscience dalam praktik psikoterapi itu semakin mendukung bahwa psikoterapi memang bermanfaat bagi pasien-pasien. Penelitian oleh Rothman terhadap pasien OCD dan juga pasien fobia memperlihatkan bahwa terdapat perubahan pada aktivitas sistem limbik dan juga adanya penurunan aktivasi di lateral prefrontal cortex pada pasien OCD setelah menjalani sesi CBT. Lalu kita berpindah ke psikoterapi. Bahwa psikoterapi ini adalah memang sebuah terapi yang memang merupakan terapi berbasis bukti. Jadi memang sebuah terapi yang bisa diandalkan. Karena memang beberapa studi memperlihatkan efektivitas dari psikoterapi ini. Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Laysen-Ring mempelajari tentang psikoterapi jangka pendek pada kasus depresi dan jenis psikoterapi yang dilakukan atau diteliti dalam meta-analisis ini adalah psikoterapi psikodinamik jangka pendek dan CBT sebanyak 8 hingga 12 sesi dengan standar waktu setiap sesi adalah 45 hingga 60 menit. Luarannya adalah berkurangnya gejala dan perbaikan kualitas hidup pasien dengan hasil efektif pada fase akut depresi dengan efek size medium.
Lalu studi lain oleh peneliti yang sama, meta-analisis psikoterapi jangka panjang pada kasus kronis dan kompleks untuk jenis kasus gangguan kepribadian dan komorbiditas. Jadi memang gangguan kepribadian, komorbiditas ini memerlukan psikoterapi yang lebih panjang ya jangkanya. Jenis psikoterapinya adalah psikoterapi psikodinamik, dialectical behavior therapy, ini termasuk reedukatif, dan jumlah sesinya lebih dari 50 sesi minimal selama 1 tahun. Dengan hasil meta-analisisnya adalah psikoterapi jangka panjang lebih efektif pada kasus kronis atau kompleks dibandingkan psikoterapi jangka pendek. Lalu beberapa studi psikoterapi juga dilakukan di FKUI. Kita bisa lihat di sini di tahun 2016 penelitian dari Dr. Purnamawati memperlihatkan bahwa psikoterapi suportif menurunkan skor depresi berdasarkan HAM-D dan tingkat kortisol dalam darah pada pasien kanker serviks stadium 2B hingga 4B. Psikoterapi suportif juga dapat menurunkan distres psikologis dan meningkatkan skor kualitas hidup secara signifikan pada tumor otak metastasis, dan pendampingan psikoterapi suportif daring dapat menurunkan skor derajat kecemasan dan depresi pada pasien COVID-19 di ruang isolasi, yang ini diteliti oleh Dr. Agiananda pada tahun 2020, serta psikoterapi berbasis video dapat menurunkan distres psikologi sebesar 2 skor SATS secara signifikan pada pasien COVID-19 di ruang isolasi. Setelah kita meyakini, mendapatkan bukti bahwa memang psikoterapi adalah terapi yang terandalkan, lalu kita bolehlah menengok kondisi kesehatan jiwa dan layanan psikoterapi di Indonesia. Memang kita bisa melihat di sini, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Diah di dalam pengantar pagi tadi, kata sambutan pagi tadi, bahwa memang skizofrenia, depresi, dan masalah mental emosional lainnya merupakan masalah kesehatan jiwa yang perlu kita tata laksana secara baik dan benar, sehingga tata laksana pun perlu komprehensif untuk memberikan psikofarmaka dan juga psikoterapi. Namun memang kita tetap memiliki masalah dalam keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, jumlah psikiater yang masih terbatas, 0,3/31 per 100.000 penduduk. Kemudian dokter di layanan primer juga perlu kompeten untuk memberikan layanan kesehatan jiwa, baik psikofarmaka dan psikoterapi, namun mereka masih sering menyampaikan bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Lalu akses layanan kesehatan jiwa di tingkat primer itu perlu kita dekatkan kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Psikoterapi pada praktik sehari-hari. Seksi Psikoterapi PDKSKJI pada tahun 2020 melakukan survei kebutuhan layanan psikoterapi terhadap psikiater di Indonesia dengan hasil sebanyak 98% melakukan psikoterapi sebagai bagian dari terapi dengan jenis psikoterapi yaitu suportif, reedukatif, dan terapi keluarga. Sementara di layanan primer, psikoterapi akan lebih optimal dilaksanakan di puskesmas yang memang khusus memiliki polijiwa. Bila tidak, maka tidak dilakukan psikoterapi. Dan ini psikoterapi yang dilakukan di puskesmas biasanya adalah konseling, psikoedukasi, dan psikoterapi suportif. Penyelenggaraan praktik psikoterapi di RSU diperlukan di rumah sakit umum diperlukan bagi beberapa pasien. Psikoterapi memperkaya pemahaman dokter terhadap aspek psikososial dari penyakit, jadi tidak terbatas hanya kita memahami etiologi organik dari penyakit pasien. Dengan kita memahami aspek psikososial dari penyakit pasien, kita bisa memberikan pertolongan yang lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan pasien. Lalu tantangan dalam praktik psikoterapi itu ternyata memang tidak sedikit gitu ya, dan ini selalu menjadi hal yang dipertanyakan dalam setiap sesi. Saya misalnya menyampaikan tentang psikoterapi, bahwa durasi sesi psikoterapi memang membutuhkan waktu yang lama, 30 hingga 60 menit, bahkan bisa 90 menit, bahkan bisa lebih pada kasus kompleks dan memang kasusnya itu sulit ya. Lalu jumlah pasien itu banyak yang membutuhkan pertolongan psikoterapi, namun waktu yang tersedia tentunya terbatas. Juga jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, dan juga belum terlalu, misalnya ada juga tenaga kesehatan yang belum terlalu memahiri keterampilan psikoterapi ini, sehingga terdapatlah kebutuhan pendidikan atau pelatihan untuk menambah kompetensi tersebut, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Lalu dalam praktik psikoterapi juga yang menjadi tantangan adalah masalah pembiayaan dari JKN.
Lalu tadi tentang akses terhadap pemberi layanan psikoterapi ini juga hal yang perlu kita pikirkan untuk kita selesaikan. Lalu kita beralih pula ke aplikasi layanan psikoterapi untuk kita lebih bisa memahami bagaimana layanan psikoterapi itu dilaksanakan. Di layanan primer, seperti tadi sudah disebutkan dari hasil FGD dokter umum, bahwa layanan primer itu psikoterapi yang bisa dilakukan adalah konseling, psikoedukasi, psikoterapi suportif, serta dukungan bagi keluarga. Sementara di layanan rumah sakit, baik di rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum, kita dapat memberikan psikoedukasi, psikoterapi suportif, reedukasi, dan rekonstruktif dalam setting individual dan kelompok. Dan kita juga perlu melakukan inovasi layanan telepsikoterapi selama masa pandemi, baik untuk kasus gangguan jiwa, dan juga kita bisa melakukan layanan psikoterapi untuk kasus-kasus CLP. Seksi Psikoterapi PDSKJI pada tahun 2021 telah menerbitkan buku panduan layanan psikoterapi yang terdiri dari yang menguraikan jenis psikoterapi, di dalamnya juga ada definisi, panduan melakukannya seperti apa, lamanya sesi, jumlahnya sesi, kemudian bagaimana melakukan assessment, dan juga bagaimana menilai hasil dari proses terapi. Jadi di situ digambarkan juga tentang jumlah sesinya serta lama setiap sesi dalam pelayanan psikoterapi. Nah, berikut saya akan memberikan gambaran tentang psikoedukasi dan konseling serta psikoterapi suportif hingga psikodinamik secara ringkas, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bahwa memberikan psikoedukasi atau konseling itu belumlah dikatakan memberikan psikoterapi secara penuh bagi pasien, karena itu merupakan sebuah awal atau bagian dari proses psikoterapi yang sesungguhnya, yang memang sebenarnya diperlukan oleh pasien bila kita telah melakukan penilaian kebutuhan dan identifikasi masalah pasien dengan baik. Kita mulai dengan konseling. Pemahaman konseling adalah percakapan dengan pasien untuk membantunya mengidentifikasi, memahami, dan beradaptasi dengan suatu masalah yang sedang dia hadapinya. Jadi fokus pada masalah yang sedang terjadi saat ini. Dokter dalam hal ini membantu pasien untuk menceritakan masalahnya, mencoba membantu pasien untuk menemukan jalan keluarnya dan mencari alternatif yang semuanya itu diharapkan muncul dari diri pasien sehingga pasien akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu tentang psikoedukasi. Psikoedukasi ini adalah pemberian edukasi mengenai konsep-konsep dari kesehatan jiwa secara umum ataupun gangguan jiwa yang spesifik. Nah, ini dilaksanakan untuk promosi, pencegahan, dan penata laksanaan gangguan jiwa. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa psikoedukasi memang merupakan bagian dari pemberian psikoterapi. Namun psikoedukasi bukanlah sebuah psikoterapi. Kita masuk lebih jauh untuk memahami tentang psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif adalah terapi psikologi yang ditandai dengan percakapan diadik antara terapis dan pasien, dengan tujuan meredakan gejala yang dialami pasien, meningkatkan self-esteem, mendukung dan memperkuat fungsi ego, dan memperluas mekanisme pengendalian agar pasien menjadi lebih adaptif tanpa berupaya mengubah struktur kepribadian. Ya, jadi mendukung fungsi ego, bukan mengubah struktur kepribadian. Nah, teknik-teknik psikoterapi suportif yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membantu pasien mengembangkan aliansi terapi, ya, membangun aliansi terapi bersama pasien. Terapis dalam hal ini menunjukkan ketertarikan, menunjukkan empati, menunjukkan pengertian, mendukung komentar dan gaya percakapan, memperbaiki aliansi terapi yang kurang baik bila itu muncul. Lalu terapis juga bisa membantu pasien untuk mendapatkan self-esteem yang lebih baik. Misalnya terapis memberikan pujian, melakukan penentraman, melakukan kata-kata respons yang menormalisasi atau universalisasi tentang hal yang diungkapkan pasien yang mungkin pasien merasa dipermalukan misalnya.
Lalu terapis juga bisa memberikan dukungan dan dorongan bagi pasien sehingga pasien merasa jauh lebih nyaman dan lebih percaya diri. Lalu terapis juga bisa membantu pasien mengembangkan keterampilan adaptasi dengan memberikan nasihat, pengajaran, anticipatory guidance. Dan juga terapis membantu pasien meredakan dan mencegah kecemasan dengan memberikan respons, misalnya menyampaikan agenda, memberikan gaya percakapan yang natural dan alamiah, dan nyaman bagi pasien, menamakan masalah, mengucapkan kata-kata yang merupakan reframing sehingga jauh lebih nyaman didengar oleh pasien ya. Lalu terapis juga bisa membantu pasien untuk mendapatkan pemahaman diri yang lebih baik dengan teknik klarifikasi, konfrontasi, serta interpretasi. Selanjutnya kita coba juga membahas sedikit tentang psikoterapi kognitif perilaku atau CBT. Jadi terapi ini adalah mengidentifikasi pola pikir irasional yang bersifat otomatis yang menyebabkan pola perilaku maladaptif. Kognisi yang irasional menyebabkan emosi negatif dan perilaku maladaptif yang mengakibatkan distres psikologis. Dan CBT ini bertujuan untuk memodifikasi pola perilaku kognitif dan persepsi pasien agar pasien bisa lebih adaptif sehingga bisa merasa lebih nyaman. Sementara psikoterapi psikodinamik yaitu psikoterapi rekonstruktif, di sini terapis berupaya mengurai proses-proses dan konflik nirsadar pada pasien untuk menghilangkan atau mengurangi ketegangan psikis yang dialaminya, dan upaya membantu pasien memahami bahwa proses nirsadar yang ada saat ini berasal dari masa lalu pasien dan saat ini mempengaruhi kehidupannya. Itu yang coba diurai oleh terapis untuk membantu pasien lebih paham, sehingga akhirnya pasien bisa mencapai tilikan akan konflik-konflik nirsadarnya, dan ini dapat mengubah struktur kepribadian pasien secara lebih mendalam. Lalu tentang telepsikoterapi, ini juga hal yang perlu kita pikirkan dalam praktik layanan atau aplikasi layanan psikoterapi kita di era pandemi ini. Ya, kita perlu melakukan adaptasi layanan psikoterapi. Sebenarnya telepsikoterapi ini sudah ada sejak tahun 1960 di Amerika dan semakin berkembang hingga kini. Namun sering juga muncul pertanyaan tentang kualitas aliansi terapeutik pada telepsikoterapi ini, karena memang terapis memiliki keterbatasan dalam mengobservasi pasien, juga dalam melakukan empathic attunement terhadap pengalaman afektif pasien. Namun studi oleh McMullen memperlihatkan ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kualitas aliansi terapeutik psikoterapi tatap muka maupun yang telepsikoterapi. Dan hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan telepsikoterapi adalah pasien yang mendapatkan layanan psikoterapi itu adalah pasien lama, jadi jangan pasien baru, karena kita perlu melakukan assessment kepada pasien itu secara tatap muka, menentukan juga kebutuhan psikoterapi yang paling tepat bagi pasien. Dan kita perlu juga untuk membentuk dulu aliansi terapi, rasa aman dan rasa percaya dari pasien ke dokter dan juga dokter ke pasien, sehingga pasien siap untuk ditransisi menuju praktik telepsikoterapi. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh kasus, 2 contoh kasus tentang praktik psikoterapi reedukatif dan rekonstruktif agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengapa psikoterapi itu memang memerlukan waktu yang lama, sesi yang panjang, dan memang memerlukan effort yang tidak sedikit, namun pastinya insya Allah akan memberikan hasil yang sangat bermanfaat bagi pasien. Contoh kasus yang pertama yaitu di kasus CLP dan tata laksana psikoterapi. Seorang pasien perempuan 42 tahun dikonsulkan ke psikiater dari dokter paru dengan gejala long COVID dan gangguan cemas. Riwayat pasien ini mengalami riwayat perawatan di ICU selama 2 minggu yang kemudian menjadi pengalaman traumatik bagi pasien karena harus melihat beberapa pasien lain meninggal. 3 bulan setelah perawatan, pasien sering merasa cemas, sulit tidur, dan masih merasakan sesak sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan dari pemeriksaan fisik dan penunjang sesungguhnya sudah tidak ada kelainan, sehingga akhirnya pasien dirujuk ke psikiater. Lalu dilakukan pengkajian dan ditegakkan diagnosis gangguan stres pasca trauma, pasien mendapatkan psikofarmaka dan psikoterapi.
Lalu dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan pasien. Tampak bahwa memang pasien sangat cemas, memiliki pikiran irasional dan pola perilaku yang maladaptif sebagai upaya pasien untuk meredakan kecemasannya. Misalnya ia melarang suami dan anak untuk keluar rumah. Kalau keluar rumah, suami dan anaknya tidak boleh mendekatinya selama 3 hari karena dia takut akan tertular COVID lagi. Kemudian dia merasa sesak sehingga harus selalu menggunakan oksigen. Sehingga mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pasien, maka terapi saat itu psikiaternya menentukan untuk melakukan psikoterapi reedukatif kognitif perilaku. Tujuan CBT yaitu memodifikasi pemahaman pasien akan peristiwa traumatik yang dialami, mengurangi kecemasan dan gejala intrusi dengan membuat perbedaan antara stimulus harian dengan ingatan traumatis pasien. Jadi pasien dilatih untuk membedakan, misalnya saat ini ada rasa sesak dengan saat dulu waktu dia ada di ICU. Mungkin saat ini sesak karena dia misalnya habis beraktivitas, berbeda dengan ketika waktu dia sesak saat dia di ICU misalnya gitu. Dan juga tujuan CBT ini mengurangi pola berpikir dan perilaku yang maladaptif. Sesi terapi berlangsung 10 sesi, jadi berarti berdasarkan durasi termasuk psikoterapi jangka pendek ya. Pada awal sesi dimulai dengan fokus terhadap memori pengalaman traumatik, sesi pertengahan melakukan restrukturisasi kognitif untuk memperoleh respons baru yang lebih adaptif. Dan hasil terapi didapatkan bahwa pasien memiliki kapasitas untuk membedakan stimulus harian dengan ingatan traumatis saat dirawat di ICU, dan pasien mampu membangun pikiran baru yang lebih adaptif dan lebih rasional, dan keluhan pun membaik. Alhamdulillah ya, terlihat sekali manfaat bagi pasien setelah menjalani proses psikoterapi. Nah, kasus kedua adalah sebuah contoh kasus psikoterapi psikodinamik jangka panjang ya. Pasien ini adalah seorang perempuan berusia 30-an tahun, menikah, memiliki 1 orang anak laki-laki usia 2 tahun. Saat itu ditegakkan diagnosis gangguan afektif bipolar tipe 1 dengan gangguan kepribadian histrionik. Pasien datang karena merasa sedih, karena adanya permasalahan dalam rumah tangga, ada keinginan mengakhiri hidup, terdapat halusinasi komending. Pasien merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik, merasa iri bila orang lain lebih memperhatikan anak pasien. Dan pasien juga sering merasa sedih dan kesal berlebih bila dia tidak mendapatkan perhatian dari suami seperti yang dia harapkan. Dalam riwayat masa lalu pasien terlihat dalam masa perkembangannya terdapat konflik yang bermakna dengan ibu dan ayah. Pasien mengidolakan ayah, namun ayah juga kritikal dan ibu juga seorang yang keras dan kritikal. Lalu kita melakukan identifikasi masalah bagi pasien dan kebutuhannya. Terlihat di sini bahwa pasien memiliki fungsi ego yang lemah dengan mekanisme defensi yang imatur seperti splitting dan projektif identifikasi, pengalaman berelasi dengan objek yang buruk, self yang terfragmentasi, dan pola kelekatan yang ambivalen dan anxious, serta fungsi mentalisasi yang kurang berkembang, dan pasien berkembang menjadi seseorang dengan organisasi kepribadian yang ambang sehingga dia tadi sering muncul masalah dalam pengelolaan regulasi emosi. Sehingga menilik identifikasi masalah dan kebutuhan ini, maka ditetapkan perlunya pemberian psikoterapi psikodinamik jangka panjang bagi pasien. Terlihat kita perlu merestrukturisasi kepribadian pasien, kita perlu merekatkan self pasien, mengembangkan kapasitas ego pasien, membantu pasien perlahan untuk bisa memiliki fungsi refleksi yang lebih baik, fungsi mentalisasi yang lebih baik, sehingga akhirnya diharapkan pasien akan memiliki pola relasi dan fungsi lebih baik, serta juga menemukan makna dan tujuan hidupnya. Keberlangsungan terapi dilakukan bagi pasien ini selama 2 tahun. Jadi sesi berlangsung hingga 84 sesi hingga akhirnya diterminasi. Dan proses psikoterapi psikodinamik jangka panjang ini menggunakan teknik eksplorasi dan interpretasi terhadap materi nirsadar pasien, terutama keinginannya yang harus selalu dipenuhi, diperhatikan. Bahkan dia memiliki keinginan yang juga wish bahwa semua orang memperhatikan dia dan tidak boleh memperhatikan anaknya misalnya. Dalam proses psikoterapi terlihat bahwa pasien berkembang, namun sesekali pasien memang mengalami kembali beberapa kali rawat inap. Namun proses psikoterapi
dapat menolong pasien berkembang menjadi lebih baik. Pada sesi terapi ke-70, pasien melahirkan pasien kemudian hamil, dan pada sesi terapi ke-70 pasien melahirkan anak kedua. Proses psikoterapi terus berlangsung dan terlihat juga pasien lebih siap menjadi ibu, berrelasi lebih baik dengan suami dan anak pertama, dan pasien dapat menjalani fungsinya sebagai istri dan juga mulai menikmati perannya sebagai ibu. Jadi kita lihat kembali di contoh yang kedua bagaimana sebuah proses psikoterapi bisa berlangsung lama, tidak mudah, penuh tantangan, namun memberikan manfaat yang sangat berharga bagi pasien dan juga tentunya bagi terapis itu sendiri. Baik, kita masuk kepada simpulan bahwa psikoterapi merupakan terapi psikologis berupa percakapan antara terapis dan pasien yang dilaksanakan berdasarkan tujuan, struktur, dan teknik-teknik yang spesifik. Dan psikoterapi adalah terapi berbasis bukti dari aspek neuroscience maupun penelitian klinis. Terdapat beberapa jenis psikoterapi dengan tujuan dan indikasi yang berbeda yang perlu diterapkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Perlu dipelajari oleh kita sebagai dokter, sebagai psikiater yang mau memberikan pertolongan kepada pasien. Sehingga psikiater dan dokter umum perlu menggunakan psikoterapi untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pasien, kemudian menentukan pertolongan psikologis yang paling tepat, yang paling sesuai bagi pasien sehingga dapat mendukung keberlanjutan terapi dan dapat membantu pasien memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Demikian presentasi saya akhiri, ini daftar pustaka saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.